Halo, perkenalkan nama saya Pungku Aludin dari kelas K401 Universitas Cyber Asia, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan ulasan artikel ilmiah yang sudah saya buat untuk tugas bahasa Indonesia. Yang pertama ini ada dari Sui L, ditulis pada tahun 2017, berjudul Aesthetic Exploration of Modern Graphic Design yang diterbitkan oleh Atlantic Press. Artikel ilmiah oleh Lee Min Sui ini membahas eksplorasi estetika dalam desain grafis modern, menyoroti elemen visual yang digunakan oleh desainer untuk menciptakan karya yang menarik. Sui mengaitkan estetika tradisional dengan nilai warisan budaya dan harmoni antara manusia dan alam, serta bagaimana desain grafis modern menggabungkan ekspresi artistik, internasional, dan budaya tradisional Tiongkok. Desainer seperti Jin Taiqiang menggabungkan gaya tradisional dengan modern, serta menciptakan karya yang berkesan indah dan tenang. Perkembangan teknologi memungkinkan desainer untuk memadukan ilmu dan seni, menciptakan desain yang menarik secara visual dan bermakna secara emosional. Seni tradisional Tiongkok seperti lukisan landscape dari dinasti Song dan Yuan menekankan harmoni dan suasana hati yang penting dalam pengaplikasian di dunia desain modern. Desain grafis Tiongkok modern yang mempertahankan budaya sambil mengikuti tren global menghasilkan ekspresi budaya yang unik. Desainer menggunakan skema warna kontras dan teknik tradisional seperti lukisan cuci tinta untuk menciptakan efek visual yang mencolok. Studi teori desain grafis barat juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik serta budaya yang dimiliki oleh negara masing-masing. Penelitian Sui menginspirasi pendekatan kreatif dalam desain grafis dan memberikan wawasan baru tentang pemasaran dan personal branding. Namun, penelitian ini lebih bisa digali lagi terkait perkembangan seni dan era tertentu dan perubahan tren seni secara lebih detail. Saya memilih untuk mengulas artikel ini karena ini mempunyai suatu yang relevan untuk kemudian hari ketika saya akan meneliti terkait desain grafis atau seni budaya dari Tiongkok. Lalu untuk penelitian yang kedua ditulis oleh Wedananta, Padmadewi, Artini, dan Budasi pada tahun 2023, berjudul Slang Words Used by Balinese Generation Z in Instagram Communication, yang dipublish oleh Ganesha University of Education. Artikel ini disusun oleh Kadek Ninyoman, Luputu, dan Igede Budasi, membahas analisis kata slang yang digunakan generasi Z Bali di Instagram. Penelitian ini menggunakan jenis-jenis slang dan asal-usul menggunakan klasifikasi Allen dan Bridge. Data diambil dari komentar generasi Z yang terlihat di Instagram, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis slang yang digunakan meliputi akronim, segar dan kreatif, imitatif, clipping, kesan kurang ajar, dan campuran, serta dengan akronim sebagai yang paling dominan. Penelitian ini juga menemukan bahwa slang segar dan kreatif seringkali bukanlah suatu hal yang baru, tapi merupakan modifikasi dari kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Beberapa kata slang menggabungkan clipping dan campuran dari dua bahasa yang berbeda, seperti bahasa Indonesia saja, Indonesia Inggris, Bali, dan Thailand. Komunikasi di media sosial bersifat informatif dan ekspresif, sering menggunakan slang yang memudahkan percakapan dan membedakan kelompok. Setiap generasi memiliki slang yang berbeda dan khas, terutama generasi Z yang dikenal sebagai yang mempunyai pemikiran yang lebih terbuka dan menggunakan bahasa secara bebas di media sosial. Penelitian ini sangatlah berguna bagi saya sebagai referensi untuk penelitian saya di kemudian hari yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Karena penelitian ini menurut saya sangatlah relevan dan sangatlah berkaitan dengan studi linguistik yang berhubungan juga dengan ilmu komunikasi. Kemudian untuk penelitian yang ketiga berjudul Authentically Fake: How Consumers Respond to the Influence of Virtual Influencers, yang ditulis oleh Lucy, Q, Senti, Tilly, Ong, dan Fua. Artikel ini membahas influencer virtual, yaitu karakter buatan komputer yang mengumpulkan jutaan pengikut di media sosial dan mempengaruhi keputusan serta minat publik. Penelitian ini mengidentifikasi 6 motivasi utama,
yaitu pembaruan, informasi, hiburan, pengawasan, estetika, integrasi, dan interaksi sosial. Tren pemasaran influencer ini meningkat dengan merek bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan brand awareness. Influencer virtual contohnya seperti Lil Miquela dengan followers 3 juta lebih pengikut menjadi bagi pesaing influencer manusia. Meskipun influencer virtual ini efektif membangun citra dan kesadaran merek, mereka kurang persuasif dalam mendorong niat beli karena kurangnya keaslian atau emotional connection. Keberadaan influencer virtual ini menawarkan inovasi dalam representasi dan kreativitas yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun, ada kekhawatiran etis di mana keaslian terkait interaksi mereka yang terasa kurang otentik dan berdampak pada kesehatan mental. Penelitian ini menekankan pentingnya eksplorasi motivasi audiens dalam mengikuti influencer virtual dan menyarankan studi lebih lanjut tentang dampak psikologis dan implikasi etis dari penggunaan influencer virtual. Kalau alasan saya memilih artikel ini karena artikel ini cukup menarik dan relevan dengan kondisi saat ini di mana banyaknya artificial intelligence yang digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti ChatGPT atau AI lainnya yang sedang marak bermunculan. Tentunya di satu sisi ini memudahkan kebutuhan manusia, namun di sisi lain pasti ada efek negatifnya. Sekian dari saya untuk presentasinya dan terima kasih.